Halo, selamat datang di video keempat mengenai etika penggunaan informasi. Dalam video ini, kita akan banyak membahas mengenai plagiarisme. Apakah kamu pernah mendengar mengenai plagiarisme? Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Menurut KBBI, plagiat adalah pengambilan karangan yang dapat berupa pendapat dan sebagainya milik orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan milik sendiri. Plagiarisme tidak hanya terjadi di bidang seni. Perilaku ini banyak terjadi di lingkungan akademik seperti di perkuliahan. Setiap universitas memiliki dasar hukum yang mengatur berjalannya proses kegiatan akademik, termasuk tindakan plagiarisme. Universitas Diponegoro telah mengatur dasar hukum mengenai plagiarisme pada Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Undip tahun 2020 Pasal 61 Ayat 3. Dalam Pra-Undip telah diatur sanksi bagi pelanggar yang meliputi mahasiswa, alumni, dan dosen. Untuk mahasiswa dan pelanggaran ringan akan diberikan peringatan keras secara lisan oleh dosen atau panitia ujian atau secara tertulis oleh pimpinan fakultas atau sekolah atau departemen atau program studi, dan akan ada pengurangan nilai ujian dan atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan. Kemudian untuk mahasiswa dan pelanggaran sedang akan dicabut hak atau izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan Undip paling lama 2 semester. Sedangkan untuk mahasiswa dan pelanggaran berat akan dilakukan pemecatan atau dikeluarkan, dicabut status kemahasiswaannya secara permanen oleh pimpinan Undip. Kepada pelanggar alumni akan dilakukan pencabutan ijazah, transkrip, dan SKP serta kehilangan haknya untuk melanjutkan studi di Undip. Untuk dosen yang terlibat dalam pelanggaran akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam buku berjudul Plagiarisme, Pelanggaran Hak Cipta dan Etika yang ditulis oleh Dr. Henry Sulistyo SHLLM, terdapat beberapa bentuk atau tipe plagiarisme. 1. Plagiarisme ide. Bentuk plagiarisme ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan itu bersifat abstrak dan berkemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Atau ada kemungkinan terjadi adanya dua ide yang sama pada dua orang pencipta yang berbeda. 2. Plagiarisme kata demi kata, yaitu pengutipan karya orang lain secara kata demi kata tanpa mencantumkan sumbernya. 3. Plagiarisme atas sumber, disebabkan karena tidak mencantumkan sumber referensi rujukan dengan lengkap. 4. Plagiarisme kepengarangan. Plagiarisme kepengarangan terjadi apabila seseorang mengaku sebagai pengarang dari karya tulis yang disusun oleh orang lain. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Misalnya, mengganti cover buku atau sampul karya tulis orang lain dengan cover atas namanya tanpa izin. 5. Self-plagiarism. Intinya menempatkan pengarang dalam posisi salah karena membohongi pembacanya. Cara menghindari plagiarisme yang pertama telah tercantum pada Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 7 yang menyatakan 1. Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa karya ilmiah tersebut bebas plagiat, dan apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa atau dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan seperti pada ayat 1. Lalu ada cara lain untuk menghindari plagiarisme, yaitu dalam melakukan pengutipan harus sesuai dengan standar yang ada sehingga tidak merugikan suatu pihak. Kemudian melakukan parafrase. Parafrase bentuk pengungkapan kembali suatu tata bahasa, kalimat, atau pernyataan dengan menggunakan diksi yang lebih sederhana tanpa mengubah makna dari bahasa tersebut. Lalu, melakukan pengecekan tingkat plagiarisme menggunakan aplikasi tambahan seperti Turnitin. Untuk tambahan, kita membutuhkan aplikasi tambahan anti-plagiarisme. Saat ini perkembangan teknologi menghasilkan beragam aplikasi yang memudahkan kita mendeteksi plagiarisme seperti Turnitin. Selain itu, terdapat alat bantu lain seperti Reference Generator dan Reference Manager.
Reference generator merupakan sebuah alat untuk menyusun sebuah data bibliografi menjadi bentuk sitasi tertentu. Aplikasi reference generator antara lain Attribution, Sideways, PubMe, dan EasyPub. Reference Manager, aplikasi yang membantu dalam mengelola dokumen referensinya. Mengelola dalam arti membantu mencari, menemukan, menyimpan metadata, dan menemukan kembali jika dibutuhkan. Aplikasi Reference Manager antara lain Mendeley, Zotero, Kika, dan README. Mendeley merupakan aplikasi Citation and Reference Manager, dalam artian bahwa Mendeley adalah aplikasi yang berguna dalam proses citasi dan pengelola suatu referensi. Kelebihan Mendeley daripada aplikasi lain yaitu 1. Sistem jaringan dan juga keamanan yang dapat disetting sendiri. 2. Ruang akses yang dapat dibatasi dengan jaringan yang dibuat karena masing-masing user memiliki hak akses yang berbeda. 3. Sistem pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan user. 4. Fitur yang lengkap untuk sebuah proses pembelajaran jarak jauh. 5. Proses customizing yang relatif mudah dan banyak. 6. Fitur lesson. Fitur yang menarik dan sengaja didesain untuk mempermudah para guru dan dosen dalam beraktivitas membuat konten yang menarik dan fleksibel. 7. Mendeley kompatibel dengan berbagai jenis sistem operasi seperti Windows, Mac, Linux, dan mobile. Setelah mengetahui apa itu Mendeley serta kelebihannya dibandingkan aplikasi reference manager lain, mari simak bagaimana cara menggunakan Mendeley dimulai dari penginstalan hingga insert citation. Langkah pertama, kita dapat mengakses situs mendeley.com untuk mendownload softwarenya. Silahkan tekan Create a Free Account untuk melakukan pendaftaran. Kalian bisa menggunakan email pribadi atau email dari institusi. Silahkan lengkapi formulir pendaftarannya dengan benar. Jika sudah, akan ada pemberitahuan bahwa kalian sudah berhasil membuat akun Mendeley. Selanjutnya, kalian akan menemukan download button, Download Mendeley Reference Manager, pilih sesuai dengan sistem operasi yang kalian gunakan, lalu tunggu hingga proses download selesai. Setelah itu, cari file software yang telah di-download tadi dan lakukan penginstalan seperti software lain. Jika kebingungan, kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya dalam video ini dengan cermat. Setelah selesai, silahkan dibuka. Kalian akan dihadapkan oleh halaman login Mendeley. Silahkan menggunakan email yang sudah kalian daftarkan sebelumnya. Setelah masuk ke dalam halaman awal Mendeley, kalian bisa arahkan kursor ke bagian Tools. Kalian akan menemukan 3 alat yaitu Web Importer, Mendeley Site, dan mencari artikel secara online melalui Mendeley Reference Manager. Web Importer berfungsi untuk mengambil secara otomatis dari website. Kalian bisa menginstal Web Importer dan akan diarahkan ke halaman Web Importer. Klik Get Web Importer for Edge. Setelah muncul halaman Microsoft Mendeley Web Importer, klik Get. Akan ada notifikasi pemberitahuan bahwa Mendeley Get Importer telah berhasil diinstal ke web browser. Apabila telah terhubung, akan muncul logo Mendeley di bagian layar kanan atas web browser. Selanjutnya, kita akan menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word atau software pengolah kata lainnya. Klik bagian Tools dan pilih Install Mendeley Site for Microsoft Word. Kalian akan diarahkan ke halaman baru. Lalu klik Get It Now. Selanjutnya isi form dengan benar untuk melanjutkan penginstalan. Setelah melakukan semua itu, selanjutnya adalah bagian melakukan citasi bibliografi otomatis menggunakan Mendeley Reference Manager pada Microsoft Word. Pertama, buka Microsoft Word kalian. Klik pada menu Reference, kemudian klik Mendeley Site. Akan muncul pop-up menu baru di sisi kanan Microsoft Word kalian. Untuk mengganti style citasi, kalian bisa klik pada bagian Citation Style. Untuk memasukkan bibliografi, klik menu More, dan kalian akan menemukan menu baru Insert Bibliografi. Setelah selesai melakukan penginstalan Mendeley ke Microsoft Word, izinkan saya memberikan tutorial dalam langkah terakhir mengoperasikan Mendeley Reference Manager, yaitu membuat database. Pembuatan database memudahkan kalian dalam mengelola sumber informasi dalam proses citasi dokumen. Pertama, buka Mendeley Reference Manager. Arahkan kursor ke kolom Collection, isi dengan judul koleksi atau folder kalian.
Selanjutnya merupakan tahap memasukkan sumber informasi. Kalian bisa melakukannya dengan 4 cara. Yang pertama dengan memilih sumber informasi langsung di komputer. Yang kedua mengisi secara manual dengan memasukkan beberapa data. Yang ketiga mengimport file dengan berbagai format. Dan yang terakhir dengan metode drag and drop. Di sini cara yang paling mudah dilakukan adalah dengan metode drag and drop. Kalian tinggal mencari file yang ingin dimasukkan dan lakukan drag and drop. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak videonya. Artikel sumber informasi kalian telah terupload di database Mendeley Reference Manager. Kita masuk ke bagian mensitasi bibliografinya. Silahkan pilih artikel atau jurnal yang kalian ingin citasi, centang artikel, dan klik Insert Citation. Selanjutnya akan muncul citasi seperti ini. Untuk memasukkan bibliografi, arahkan kursor ke tempat yang ingin kalian taruh bibliografi. Setelah itu kembali ke menu More, lalu klik Insert Bibliografi. Secara otomatis, daftar pustaka akan muncul sesuai dengan style yang kalian pilih. Begitulah sedikit penjelasan mengenai plagiarisme dan sedikit tutorial penggunaan Mendeley. Sebagai pengguna informasi, kita harus bijak dalam memanfaatkan informasi yang ada. Video ini merupakan akhir dari serangkaian seri video. Apabila kalian belum menonton, silahkan menonton video sebelumnya yang menjelaskan berbagai ilmu mengenai kebutuhan informasi. Akhir kata, saya ucapkan salam terima kasih, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua.